Xie, Lizzie, ini adalah poin utama mata setan ungu. Kamu harus berlatih pada waktu yang ditentukan setiap hari. Hal terpenting untuk mata setan ungu adalah akumulasi, tapi kamu tidak bisa terburu-buru. Kamu ikuti aku saat aku berlatih besok pagi. Oke. Kalau begitu aku akan mengajakmu berlatih jejak hantu di sore hari? Kata Xie. Oke. Kata Tanggulin sambil tersenyum. Ketika mereka kembali ke area asrama, mereka tidak sabar untuk mulai melatih absurditas sekte Tang. Tidak jauh, dua orang berdiri, bersandar pada musik dinding asrama Zhengyu. Beberapa iri berkata, semoga berhasil, masih memiliki hal yang baik bagaimana saya belum pernah bertemu sebelumnya. Anda tidak ada terlalu banyak hal yang dihadapi. Terobosan di level 40. Yuanen Yehui meliriknya, dia berdiri 5 meter darinya, dengan sengaja menjaga jarak. Ya, akhirnya aku berhasil menerobos. Saat adikku punya semangat kedua, hehe. Hati-hati jangan jadi ketua regu. Hehe. Yuan N. Yehui hanya menjawab dua kata ini. Lei Zhengyu mendengus, cobalah saat semester depan dimulai. Yuan N. Yehui berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya tidak akan berbelas kasihan. Jika Anda membiarkan sesuatu menjadi cacat, jangan salahkan saya. Lei Zhengyu sedikit khawatir, menghadapi Yuan N. Yehui, dia benar-benar tidak percaya diri. Pintu asrama tidak jauh dari sana terbuka, dan Guyu berjalan keluar. Ye Xinglan dan Su Xiaoyan juga pergi ke Tang Sekte untuk menerima hadiah mereka. Guyu tampak pucat, dia meregangkan tubuhnya, hanya sedikit blush on naik ke pipi atasnya. Tang Wulin, yang baru saja mulai berlatih langkah bayangan hantu, melihatnya sekilas, segera melepaskan latihan dan berjalan cepat ke Guyu. Bagaimana? Apakah kamu lebih baik? Kecepatan pemulihan Guyu jelas lebih lambat darinya. Ya, itu lebih baik. Tidak ada. Perlu beberapa saat untuk pulih, bisik Guyu. Setelah Tang Wulin ragu-ragu sedikit, dia berkata, bolehkah aku pergi ke tempatmu untuk melakukannya? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hah? Guyu menatapnya, tetapi dengan cepat mengangguk, ayo. Benar. Peluit berbunyi, dan Xie memberi isyarat di kejauhan. Yuanen Yehui mengerutkan kening dan kembali ke asrama. Guyu tinggal di asrama bersama Ye Xinglan dan Su Xiaoyan. Rasa asrama wanita selalu lebih elegan daripada asrama pria, dan sedikit aroma tubuh feminin memberikan perasaan hangat dan nyaman. Guyu berjalan ke tempat tidurnya di dalam dan duduk, dan menunjuk ke kursi di depannya. Meskipun mereka pergi ke sekolah bersama setiap hari, mereka tidak banyak bicara sendirian, terutama selama periode ketika Guyu dengan sengaja menghindari Tanggulin. Ada apa? Guyu memandang Tanggulin yang duduk di depannya, dan jantungnya berdegup kencang. Tanggulin berumur 14 tahun. Meskipun dia terlihat sedikit kekanak-kanakan dan muda, dengan perkembangan, tingginya telah melebihi 1,7 meter. Dia proporsional, tidak terlalu kuat, dan terlihat sangat tampan, terutama sepasang mata besar, jernih seolah mencerminkan jiwa manusia. Dengan bulu matanya yang panjang melengkung, dan saling memandang dalam jarak yang begitu dekat, dia benar-benar tidak terbiasa dengan itu. Kamu mengaku, kata Tanggulin sambil melihat ke arah Guyu. Perubahan Guyu juga bagus. Anak perempuan selalu tumbuh lebih cepat daripada anak laki-laki, dan tinggi badannya hanya sedikit lebih buruk darinya. Aura gadis itu semakin kuat dan kuat, meskipun penampilannya tidak sebaik Su Xiaoyan dan Ye Xinglan. Dia menakjubkan, tapi dia memiliki keanggunan. Dengan Guyu, Tang Wulin akan selalu merasakan perasaan yang sangat nyaman, meskipun kadang-kadang dia menghindari dirinya sendiri dengan sengaja, lebih sering dia akan memiliki beberapa gerakan kecil bawah sadar untuk mendekati dirinya sendiri. Dia tidak pernah membiarkan anak laki-laki lain bertemu dengannya, bahkan Xie dan Su Lisi, yang paling akrab satu sama lain, dia tidak dapat bertemu mereka sama sekali, tetapi dia tidak waspada terhadap kontak dengan dirinya sendiri. Dan bahkan mengambil inisiatif. Kadang-kadang dia bahkan tampak sedikit sombong, menggunakan dirinya untuk memisahkan diri dari peluang yang mungkin bisa diakses oleh gadis lain. Tang Wulin tidak memperhatikan satu atau dua kali yang pertama, tetapi seiring berjalannya waktu, situasi ini menjadi semakin, bagaimana dia benar-benar tidak menyadarinya. Secara bertahap, dia mulai terbiasa, kelembutan Guyu terhadap dirinya sendiri dan ketidakpeduliannya terhadap orang lain. Perasaan ini akan selalu memuaskan harga diri pria. Tapi dia juga bisa merasakan ada lapisan lain antara dia dan Guyu. Dia tidak tahu persis apa itu, tapi itu pasti nyata. Frank? Apa yang kamu akui? Guyu menatap Tang Wulin dengan heran. Tang Wulin dengan jelas memperhatikan bahwa ada sedikit kepanikan di matanya.
Apa yang kamu akui? Tang Wulin bertanya. Guyu menjauh, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tang Wulin berkata, aku benar-benar tidak tahu? Guyu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tang Wulin berkata, apa yang terjadi dengan transformasi naga? Kamu menyebut namamu, apa kamu tidak tahu? Guyu tertegun, lalu berbalik menatapnya, itu yang kamu katakan. Mata Tang Wulin membelalak, apalagi? Guyu menendang malu, Tang Wulin tersenyum, dan tidak menghindari, biarkan dia menendang kakinya, dan kemudian berlebihan menjerit kesakitan. Oh, ini sangat menyakitkan bagiku. Kakiku patah, Guyu, kau harus bertanggung jawab padaku. Dia berteriak, tapi menatapnya dengan senyum di wajahnya. Guyu mendengus, memang pantas. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu dengan cepat, jika kamu datang untuk bermain trik, ayo pergi jika kamu punya cukup. Tang Wulin menahan jeritannya, dan berkata dengan wajah serius, apa yang terjadi dengan transformasi Shenlong? Saya mengarangnya. Jawaban Guyu sederhana dan rapi. Tang Wulin melebarkan matanya dan menatapnya, lalu perubahan naga pertama, kebangkitan naga pertama, DLL, semuanya dibuat. Ya. Apakah bagus untuk berbaikan? Guyu tampak seperti biasa. Kamu menang. Tang Wulin berdiri dan keluar, Guyu mengabaikannya. Berjalan ke pintu, Tang Wulin berbalik dan kembali, ini benar-benar dibuat-buat. Sungguh. Guyu tampak tenang dan sejuk. Pembohong adalah anak anjing. Tang Wulin berkata dengan kejam. Naif. Guyu mencibir. Aku tidak percaya, kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Aku melihat kebohongan di matamu. Berbohong bukanlah anak yang baik. Tang Wulin berkata dengan benar. Guyu memiringkan kepalanya dan menatapnya, lalu apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tang Wulin melangkah maju, meraih bahunya dengan kedua tangan dengan ganas. Guyu sudah menempel ke dinding pada saat yang sama dia terkejut. Dengan matanya saling berhadapan, Tang Wulin mencondongkan tubuhnya ke depan dengan kejam, kedua wajah itu kita tidak bisa bersama, dan kita bisa bernafas. Aura muda Tang Wulin yang dipenuhi sinar matahari segera dipenuhi oleh indera Guyu, dan wajahnya yang cantik sudah memerah dengan. Apa yang kamu lakukan? Tang Wulin berkata dengan keras, peraslah pengakuan dengan serius. Berani sekali. Suara Guyu jelas sedikit berkurang, tapi ada emosi abnormal di matanya. Mata Tang Wulin menjadi semakin galak, dan kemudian secara bertahap mendekatinya, Guyu mengerucutkan bibirnya. Jangan menoleh dan memejamkan mata. Masih ada sedikit kekuatan dari Master Elemen, seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Tiba-tiba, saat Guyu membuka matanya lagi, yang dilihatnya adalah Tang Wulin seperti bola datar. Aku tidak berani, kamu menang. Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak bisa bertanya tentang ini, dan dia tidak bisa menahannya. Tapi aku baru saja dekat, bau di tubuh Guyu begitu enak, tak terlihat, sepertinya ada sesuatu yang menariknya. Kembalilah. Kata Guyu tiba-tiba, melihat bahwa dia telah melangkah keluar dari pintu dengan satu kaki. Tang Wulin menoleh, tidak, kepercayaan paling mendasar di antara orang-orang telah hilang. Apa yang kamu lakukan ketika kamu kembali? Guyu mendengus, oke, ayo pergi, maka aku tidak akan memberitahumu. Human Shadow One Flash, Tang Wulin kembali padanya dalam sekejap, dan langkah ini diambil, menggunakan langkah bayangan hantu yang hanya mempelajari sedikit bulu, apalagi, sangat mudah digunakan. Silakan. Dia segera menarik kursi, terlihat seperti bayi yang penasaran. Guyu menunduk dan diam. Sepertinya ragu-ragu. Katakan dengan cepat, katakan saja padaku saja, aku berjanji akan merahasiakannya untukmu. Kata Tang Wulin segera. Guyu bergumam, jiwa bela diri saya juga naga. Jiwa bela diri naga. Tang Wulin bergerak di dalam hatinya dan menatapnya dengan heran. Bukankah kamu adalah master dari elemen? Guyu mengangguk, ya, jiwa bela diriku juga naga, naga yang berbeda dari milikmu. Kontrol elemen hanyalah bentuk spesifik dari jiwa bela diri. Ah! Guyu Tang Wulin tidak bereaksi ketika dia mengatakannya pertama kali, tetapi kali ini dia benar-benar memahaminya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bab 467 Naga Warna? Pernahkah Anda mendengar tentang naga warna-warni? Guyu bergumam. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan hampa, dia belum pernah mendengarnya. Sebelum manusia menguasai benua, benua itu milik dunia makhluk jiwa, dan di antara makhluk jiwa naga adalah eksistensi yang paling kuat. Ada banyak cabang naga, bahkan naga sejati yang paling murni. Guyu tersenyum, maafkan kamu belum pernah mendengarnya. Tang Wulin bertanya, cepat beritahu aku, bagaimana situasi dengan roh nagamu yang berwarna-warni?
Menurutku kamu tidak memiliki nafas naga. Tidak ada perubahan dalam seni bela diri naga. Guyu berkata, tentu saja, naga warna-warni kita adalah sejenis naga tanpa sisik, yang berbeda dari kebanyakan naga. Hanya setelah tingkat kultivasi mencapai tingkat tertentu, perlahan-lahan tunjukkan ciri-ciri naga. Saya masih jauh dari cukup. Naga warna-warni kita adalah salah satu naga tertinggi, lebih kuat dari beberapa naga unsur murni. Sederhananya, naga warna-warni kita adalah pembawa pesan elemen. Jadi tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa rohku adalah utusan unsur. Hanya saja aku sedikit bersembunyi. Lihat. Saat dia berkata, Guyu mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba lingkaran hitam muncul di telapak tangannya. Tubuh Tanggulin bergetar, dan ketika matanya melihat ke atas, dia merasa pikirannya terserap. Ini, kegelapan. Guyu mengangguk, ya, jadi jiwa bela diri saya tidak dikendalikan oleh 6 elemen, tetapi dikendalikan oleh 7 elemen, yang juga termasuk elemen gelap. Tanggulin tiba-tiba berkata, jadi itu masalahnya, tapi sebenarnya, tidak masalah jika kamu memiliki atribut gelap. Kenapa kamu ingin menyembunyikannya? Guyu berkata, itu tidak sengaja disembunyikan, tetapi atribut gelap mudah dicurigai sebagai master roh jahat. Tidak perlu merepotkan, ibu saya tidak akan membiarkan saya muncul di depan orang lain. Kedua elemen terang dan gelap juga saling bertentangan, dan umumnya tidak dapat digunakan bersama. Tanggulin berkata, lalu apa hubungannya ini dengan roh saya, bagaimana dengan hubungannya? Guyu tersenyum dan berkata, naga warna-warni mengontrol elemen, dan naga emas mengontrol tubuh. Menurut legenda, Dewa Naga pernah dibagi menjadi 2 dan berubah menjadi 2 jenis naga. Satu adalah naga emas dan yang lainnya adalah naga warna-warni. Bagaimana menurutmu hubungannya? Jadi, perpaduan jiwa bela diri kita berasal dari ini. Kamu tidak bisa merasakan nafas naga di tubuhku. Itu normal. Jika kamu tidak memiliki basis kultivasi cincin ketujuh, karakteristik nagaku tidak akan muncul. Tapi aku bisa. Rasakan nafas darah naga emas di tubuhmu, itu adalah darah naga emas murni, jadi aku akan memproduksinya untukmu. Pada titik ini, dia berhenti, wajahnya yang cantik memerah, pokoknya, karena inilah kita bisa kami telah menggunakan teknik fusi jiwa bela diri. Transformasi Shenlong kami sebenarnya adalah integrasi unsur-unsur dan ki dan darah untuk mencapai keseluruhan. Itulah mengapa sangat kuat. Tetapi tingkat kultivasi kami masih terlalu buruk, dan kami tidak dapat benar-benar menunjukkannya kekuatan transformasi Shenlong. Itulah mengapa sangat lemah. Setelah mendengarkan penjelasannya, Tanggulin menyadari bahwa keterampilan fusi jiwa bela diri antara dirinya dan Guyu tidak terjadi secara kebetulan. Tapi Guyu tahu itu sejak awal. Pantas saja dia berbeda dengan dirinya dan orang lain, ternyata karena Wuhun. Perasaan aneh juga memenuhi hati Tanggulin, tetapi sayangnya, dia tidak bisa sering menggunakan Shenlong di masa depan. Kalau tidak, saya takut segel saya tidak akan tahan sejak awal. Mari kita hancurkan segel keempat secepat mungkin. Saya tidak tahu kapan saya bisa menerobos ke 18 segel. Oke, kamu sudah selesai, ayo pergi. Guyu mengeluarkan perintah penggusuran. Tanggulin tersenyum dan berkata, mengapa terburu-buru saya? Bukankah kita harus membahas bagaimana menggunakan transformasi Shenlong? Terus terang, transformasi Shenlong ini telah melakukan sedikit kerusakan pada tubuh saya. Ini bukan pilihan terakhir di masa depan. Tidak bisa digunakan. Apakah itu melukai tubuh Anda? Apakah maksudmu kelemahan, atau? Guyu bertanya dengan heran. Tanggulin terdiam, dan hal-hal yang disegel di tubuhnya benar-benar tidak dapat diketahui. Bukan karena dia tidak ingin mengatakannya, tetapi dia tidak ingin dianggap sebagai dirinya sendiri. Monster lagi pula, situasinya berbeda dari semua temannya. Namun, Guyu telah memberitahu dirinya sendiri semua rahasia seni bela dirinya, jika dia menyembunyikannya lagi. Tidak tahu. Pada saat ini, suara Tanggulin tiba-tiba terdengar di benaknya. Hati Tanggulin bergetar. Bukan apa-apa, tapi energinya terlalu kuat dan dampaknya agak kuat. Aku merasa meridianku sedikit rusak. Kata Tanggulin sambil berdiri, kalau begitu aku akan pergi dulu. Guyu memperhatikannya bangun. Pergi, hatinya bergerak sedikit, penampilan Tanggulin barusan jelas ingin mengatakan sesuatu kepada dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Apa yang dia coba katakan? Tanggulin meninggalkan asrama Guyu, langsung kembali ke asramanya, dan bertanya dalam hatinya, ada apa, Tang Tua? Saya belum pernah mendengar tentang roh naga yang berwarna-warni. Beberapa hal yang dia katakan salah. Saat itu, Dewa Naga dibagi menjadi 2, berubah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Yang tersegel di tubuhmu adalah kekuatan Raja Naga Emas, bukan Naga Emas.
Naga emas adalah mata Raja Naga Emas. Tapi perpanjangan garis keturunan dari Raja Naga Perak, apakah ini naga warna-warni? Bukankah seharusnya Silver Dragon? Ini agak aneh, saya harus memikirkannya. Jika naga warna-warni adalah keturunan Raja Naga Perak dan memiliki darah Raja Naga Perak, maka semangat bela dirinya terbentuk. Tapi, ingat, Anda tidak bisa memberitahu siapapun tentang 18 segel Raja Naga Emas di tubuh Anda. Bagus. Tanggulin bingung, kedengarannya agak rumit. Dia selalu tahu bahwa garis keturunan Raja Naga Emasnya adalah yang paling kuat di antara para naga, dan bahkan roh naga suci Long Chen yang cerah akan dapat menghembuskan nafasnya. Sebagian besar terpengaruh. Jiwa seni bela diri Guyu adalah naga warna-warni yang benar-benar mengejutkan. Setelah ujian akhir selesai, dengan penghargaan akademi dan skor semua orang yang dirata-ratakan, tidak ada seorang pun di kelas-kelas 1. Semua orang senang bisa tersingkir. Setelah Shen Yi membuat ringkasan akhir yang sederhana, dia mengumumkan hari libur. Meski baru 1 semester, bagi mahasiswa baru tahun pertama ini, semester ini bisa dikatakan sudah terlalu banyak dan banyak pengalaman. Mereka tidak tahu seberapa banyak usaha yang telah mereka lakukan di perguruan tinggi sebelumnya. Pada akhirnya, mereka bisa tetap tinggal dan melanjutkan studi. Ini adalah hasil terbaik. Di semester ini, mereka telah mengalami pertarungan antara ketua kelas dan komite kelas, dan mengalami tim tanggulin dan pertarungan antar anggota daftar bakat muda juga telah melalui kompetisi untuk mengalahkan siswa kelas 1 kelas 2. Hanya dalam 1 semester, sebagian besar siswa sudah mengidentifikasi tujuan mereka dan berkembang ke arah tujuan mereka. Nampaknya Akademi Shrek nampaknya mereka tidak mengajarkan sesuatu yang terlalu maju, namun hanya suasana di sini telah membuat mereka banyak berubah dan banyak berintegrasi. Berita bahwa Tanggulin membawa rekan-rekannya ke Akademi Master Jiwa Kerajaan Matahari Bulan dan mengalahkan mereka di ujian akhir telah tersebar di seluruh halaman luar, dan mereka semua menjadi pusat perhatian. Selain itu, dia sebelumnya telah mengalahkan tim kelas 1 kelas 2 dengan rekannya. Kelas pertama dari kelas ini telah dipuji sebagai kelas siswa baru terkuat di Akademi Shrek dalam 1 abad. Setelah kelas selesai dan kembali ke asrama, Tanggulin memanggil teman-temannya bersama, Yuan En Yehui dan Lei Zhengyu juga datang. Apa rencanamu setelah liburan? Apakah kamu tinggal di perguruan tinggi atau pulang? Tanya Tanggulin. Satu-satunya masalah yang dia hadapi sekarang adalah bahwa kantin juga tutup setelah kuliah sedang libur. Masalah makan ini agak merepotkan. Guyu berkata, saya akan pulang dulu dan kemudian kembali ke Menara Roh untuk belajar untuk jangka waktu tertentu. Liburan hanya 1 bulan total. Xie berkata, saya ingin pulang, tetapi saya akan selalu mencoba untuk berkultivasi. Bab 468, bertemu Molan lagi. Saya juga pulang, saya dan Xie sepanjang jalan. Kata Su Xiaoyan. Lei Zhengyu berkata, saya kembali ke keluarga, saya cincin keempat, mencari jiwa yang cocok untuk saya. Ye Xinglan berkata, saya tidak akan pulang, tetapi saya tidak akan tinggal di akademi, saya juga ingin menemukan jiwa yang cocok. Guyu berjanji untuk menunggunya kembali dan membantuku. Sebelum itu, aku punya tempat untuk mengasah skill pedangku. Dia dan Guyu telah membuat janji untuk membantunya menemukan roh yang cocok di menara transmisi roh. Tanggulin berkata, jika Anda membutuhkan kami untuk membantu Anda masuk ke Menara Roh, beritahu kami. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya, dan berkata, persyaratan saya untuk roh-roh agak istimewa. Oke. Tanggulin tidak bertanya lebih banyak tentang ini terkait dengan rahasia orang lain. Sulisi tertawa dan berkata, saya akan pulang juga, saya agak rindu kampung halaman. Saudari Xinglan, kapan Anda akan pergi ke Pagoda Jiwa? Saya akan menemukan Anda saat waktunya tiba. Ye Xinglan berkata, sekitar setengah bulan. Benar. Oke. Tanggulin dan Yuan En Yehui adalah satu-satunya yang belum mengatakan keberadaannya saat ini. Yuan En, bagaimana denganmu? Mau kemana? Tanya Tanggulin. Yuan En Yehui dengan samar berkata, saya tidak punya rumah, saya hanya akan berlatih di sini. Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada rumah, ekspresinya jelas terlihat sedikit kesepian. Tanggulin menghela nafas, aku juga tidak punya rumah. Aku harus tinggal di akademi hampir sepanjang waktu. Tapi aku mungkin pergi ke tempat lain di tengah jalan. Sepertinya kita berdua akan berteman. Kata Guyu setelah melihat Yuan En Yehui, dia melihat ke arah Tanggulin lagi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Karena setiap orang memiliki arah, kita akan berpisah nanti. Namun, tujuan kita akan terus berlanjut. Pada semester berikutnya, Xinglan telah menerobos ke basis kultivasi cincin keempat, dan kita benar-benar dapat memulai produksi baju besi pertempuran.
Mari kita bekerja keras bersama. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya, dan Guyu dengan terampil meletakkan tangannya di bawah telapak tangannya, dan yang lainnya juga menjatuhkan tangan mereka. 8 siswa yang bekerja saling memandang, tidak peduli apa yang terjadi selama semester ini, pada saat ini, mereka semua berubah menjadi senyuman. Su Xiaoyan dan Xie Xie pergi lebih dulu. Yang lainnya juga pergi. Kirim aku ke gerbang akademi. Guyu berjalan ke Tang Wulin dan berkata padanya. Oke. Tang Wulin mengangguk. Sebagian besar siswa di akademi sudah pergi, dan akademi yang ramai di hari kerja tampaknya agak sepi. Tang Wulin dan Guyu berjalan di sepanjang jalan akademi bersama-sama. Guyu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi berjalan di depan tanpa suara. Tang Wulin meletakkan kepalanya di tangannya dan mengikuti di belakangnya. Perasaan liburannya enak banget, tidak ada tekanan dari kampus untuk sementara waktu, minimal bisa santai sebentar. Bahkan hanya bersantai selama 2 hari ini tidaklah buruk. Pergi jauh-jauh ke gerbang kampus, Guyu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meninggalkan perguruan tinggi, dia berhenti dan kembali menatap Tang Wulin. Kembali. Sampai jumpa semester depan. Dia melambai padanya. Oke. Tang Wulin tersenyum, dan Guyu menatapnya dengan senyum cerah. Dia mengerutkan bibirnya, melambai padanya dengan penuh semangat, berbalik dan lari. Sebuah limusin tidak tahu kapan berhenti di pintu masuk akademi. Guyu tidak menghindari Tang Wulin dan langsung masuk ke mobil. Melihat limusin terbang, hati Tang Wulin bergerak sedikit, tampaknya Guyu benar-benar berasal dari keluarga besar. Berdiri di depan pintu sebentar, Tang Wulin tidak kembali ke kampus, tetapi berjalan cepat ke jalan di luar, menghentikan taksi yang dipandu Jiwa, dan langsung pergi ke stasiun kereta berkecepatan tinggi. Dia harus keluar dulu, dan pihak lain sudah dihubungi. Bagi Tang Wulin, yang terpenting saat ini adalah mengumpulkan 4 relik spiritual. Dia tidak berencana menunggu selama 3 bulan. Selama liburan, dia akan menyelesaikan serangan pada segel keempat. Ketika segel keempat rusak, dia akan memiliki cincin roh ki dan darah kedua, dan kekuatannya pasti akan sangat meningkat. Selain itu, segel yang retak bisa saja pecah sewaktu-waktu, jika segelnya rusak secara pasif, itu akan menjadi masalah besar. Lebih baik mengambil inisiatif dan bergegas lebih awal. Dia sangat percaya diri dengan tubuhnya. Dia telah makan begitu banyak hal baik selama semester akademi Shrek ini. Ditambah dengan promosi pamannya, dia telah menyelesaikan kendali ki dan darah setelah mengejutkan naga emas oleh kesialannya sendiri. Itu jauh lebih kuat daripada saat membuka segel ketiga. Sesampainya di stasiun kereta pemandu jiwa, ia membeli tiket ke kota Tiandou. Tang Wulin segera naik kereta dan langsung menuju kota Tiandou. Ia mencari benda-benda spiritual yang ia butuhkan dari berbagai sumber. Saat menelepon pamannya, Zhenhua menyuruhnya untuk tidak mencarinya di tempat lain. Ia bertanggung jawab atas kedua benda spiritual tersebut. Jika Anda punya uang, Anda pasti akan mendapatkan harga terendah di pasar. Kekayaan Tang Wulin saat ini masih sangat kaya, kurang dari 80% logam animistik, rekan-rekannya tidak meremehkannya, disimpan untuk dilelang. Hal semacam ini sulit ditemukan di pasaran. Itu sebabnya dia punya ide untuk pergi ke Heavendou City. Setelah kembali dari kota Tiandou, saya pergi ke Sekte Tang untuk mengambil 2 relik spiritual lainnya untuk membuat terobosan. Setelah menerobos segel, saya akan pergi ke Master untuk belajar selama jangka waktu tertentu untuk meningkatkan kekuatannya. Liburan ini sangat memuaskan. Setelah masuk ke dalam mobil, dia menemukan tempat duduknya dan duduk, memperhatikan meningkatnya jumlah penumpang di dalam mobil. Dia tidak bisa menahan nafas diam-diam. Dia tidak bisa melupakan pemandangan yang terjadi terakhir kali dia naik kereta bimbingan jiwa ke kota surga Dou. Saat itu, banyak orang benar-benar meninggal. Meski kereta akhirnya selamat. Tapi kerugiannya tetap berat. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudari terhormat itu, dia bahkan tidak bisa mengingat nama kondekturnya. Tapi dia tidak bisa melupakan adegan di mana dia maju. Pada saat ini, suara yang akrab tiba-tiba terdengar di telinga. Silakan duduk secepat mungkin dan jangan menghalangi koridor. Letakkan barang-barang itu di sini, atau mereka akan jatuh dan melukai orang nanti. Hati-hati juga di sini. Nah, tolong izinkan saya membiarkan penumpang di belakang pergi dulu, jangan menghalangi jalannya. Tang Wulin melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat wajah yang dikenalnya. Apakah dia? Melihatnya, Tang Wulin langsung teringat namanya, bukankah kondektur kereta Molan yang baru saja muncul di hatinya? Sister Molan. Tang Wulin berdiri dan berteriak sambil melambai padanya. Melihatnya lagi, melihatnya baik-baik saja, Tang Wulin sangat gembira. Molan berbalik untuk melihat seseorang memanggil namanya.
Ketika dia melihat Tanggulin, tubuhnya yang halus terkejut. Ah, itu kamu. Dia berjalan dalam 3 atau 2 langkah, memandang Tanggulin dari atas ke bawah, dan kemudian tiba-tiba memeluknya. Pelukan biru tua itu hangat dan lembut, dengan cita rasa wanita dewasa. Tanggulin ditahan dengan linglung olehnya. Perasaan hangat itu seperti saat ibuku memeluk dirinya sendiri saat aku masih kecil. Hatinya hangat, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak lagi, Tuan Molan. Air mata keluar tak terkendali, Molan memeluknya erat, terima kasih Hulin, terima kasih banyak. Kenapa kau kabur hari itu? Kakakku bahkan tidak sempat berterima kasih. Orang di sebelahnya menyaksikan konduktor heroik tiba-tiba menangis, dan tidak bisa menahan tatapan penasaran. Kamu ikut denganku. Molan meraih tangan Tanggulin dan pergi. Tanggulin harus mengikutinya. Kereta ini jelas bukan yang dia naiki terakhir kali, tetapi sistemnya mirip. Molan menarik Tanggulin kembali ke kantor kondektur keretanya. Begitu dia masuk, dia tidak bisa menahan tangis lagi. Hari itu, dia adalah seorang yang selamat, tidak peduli betapa beraninya dia tetap seorang wanita. Pada saat dia dihadapkan pada pilihan, tetapi di dunia ini, siapa yang akan menyerahkan hidupnya? Anaknya masih kecil. Dia benar-benar enggan. Bidikan Tanggulin mengubah segalanya. Kapten keamanan akhirnya meninggal, tetapi dia masih selamat. Setelah hari-hari pengobatan ini, ia sembuh. Awalnya, ayah anggota kongresnya mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya terus menjadi kondektur kereta, tetapi dia bersikeras untuk melanjutkan. Alasan yang dia berikan sangat sederhana. Jika saya adalah putri anggota kongres, saya akan mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Sebagai anggota parlemen, dapatkah saudara berdiri tegak dan berbicara di parlemen? Pada akhirnya, anggota kongres tidak bisa menahan putrinya, dan setelah memperkuat keamanan semua kereta bimbingan jiwa, dia setuju untuk membiarkan putrinya kembali bekerja. Juga karena penampilan keberaniannya ini, Molan menerima pujian yang tinggi dari manajemen seluruh Seoul Guidance Train dan memberikan pujian yang sangat tinggi. Dia sudah menjadi pahlawan wanita terkenal di dunia kereta pemandu jiwa. Tetapi dia tahu betul bahwa pahlawan sebenarnya adalah Tanggulin yang menyelamatkan dirinya sendiri hari itu. Tapi masalah itu ditekan. Entah untuk alasan apapun, tidak diberitakan di media manapun. Dikatakan sebagai tekanan dari atas. Bab 469 Greyman. Tentu saja dia tidak tahu, ini keluhan Akademi Shrek kepada Tanggulin perlindungan diperlukan. Tanggulin masih dalam usia yang sangat muda, tidak akan menjadi hal yang baik jika guru jiwa jahat diikuti. Kakak Molan, jangan menangis. Bagaimana kabarmu? Apakah tubuhmu sudah sembuh? Tanggulin buru-buru mengambil tisu dari samping dan menyerahkannya. Molan menyeka air matanya, aku baik-baik saja, terima kasih. Kamu anak kecil, sangat tidak tahu malu sehingga kamu pergi begitu saja hari itu. Terima kasih sungguh, kamu menyelamatkan hidupku. Kamu adalah penyelamatku. Dermawan. Tanggulin buru-buru berkata, kakak, jangan katakan itu. Jika ada guru jiwa yang ada di tempat itu hari itu, dia akan berusaha sekuat tenaga. Nanti, apakah guru jiwa jahat menangkapnya? Saya mendengarkan. Guru berkata, biarkan dia melarikan diri saat itu. Molan menggelengkan kepalanya, orang-orang keji ini terlalu licik. Belum ada petunjuk. Tapi sekarang aliansi telah mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk melakukan serangkaian orang-orang jahat ini akan ditangkap cepat atau lambat. Sungguh kebetulan, aku membiarkan aku bertemu denganmu lagi hari ini. Ini untukmu, dan aku berjanji padamu. Saat dia berkata, Molan mengeluarkan dari sakunya sebuah kartu diberikan kepada Tanggulin. Ini adalah All Union Train Pass. Awalnya, saya melamar Anda, tetapi itu biasa saja. Itu adalah otoritas tertinggi saya, tetapi karena Anda menyelamatkan begitu banyak orang kali ini, Anda adalah seorang pahlawan, jadi yang di atas disetujui secara khusus. Saya kasih kamu pass card level tertinggi. Setelah kamu naik semua kereta yang dipandu jiwa, selama kamu menunjukkan kartu ini, kamu akan diberikan private room yang bisa menampung 4 orang sekaligus. Kalau kamu membutuhkannya bisa tambahkan lebih banyak. Ah, ini terlalu berharga. Tanggulin berkata dengan heran. Tentu saja lebih baik memiliki kamar pribadi dan gratis. Molan tersenyum dan berkata, pahlawan itu layak mendapat perlakuan dari pahlawan. Inilah yang layak Anda dapatkan. Ambillah. Jika Anda kehilangannya, Anda akan mengirimkan saya buletin panduan jiwa. Saya akan menemukan seseorang untuk melakukannya untuk Anda. Ngomong-ngomong, jiwa Anda beritahu saya nomor panduannya. Tanggulin memberitahunya nomornya, dan Molan merekamnya.
Ayo pergi, aku akan membawamu ke kotak, kamu bisa mengalaminya kali ini. Molan menyeka air matanya, dan dengan bersemangat mengambil tangan Tanggulin ke area kamar pribadi di tengah kereta. Ada area VIP di semua kereta Seoul Guide. Area ini bukan untuk penjualan tiket dan dikhususkan untuk beberapa tamu penting. Misalnya, politisi dengan misi, master jiwa top, atau prajurit dengan prestasi luar biasa. Mereka yang dapat menggunakan kamar pribadi kereta bimbingan jiwa pasti telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada aliansi, dan mereka tidak akan pernah bisa datang dengan uang. Sebagai kondektur, Molan pasti tahu kompartemen mana yang ditempati dan mana yang kosong. Dia membawa Tanggulin langsung ke kotak paling dalam. Bagaimanapun, itu ada di kereta bimbingan jiwa, dan kotak itu sebenarnya tidak terlalu besar, berukuran sekitar selusin meter persegi, dengan sofa di dalam dan 2 ranjang atas dan bawah. Dapat menampung 4 orang. Ada juga meja. Tentu saja dibandingkan dengan jok biasa di luar, jauh lebih baik. Wulin, kamu istirahat di sini dulu, dan kamu akan langsung mengemudi, aku akan pergi duluan dan mencarimu nanti. Kata Molan sambil tersenyum. Oke, saudari, silakan saja. Molan pergi, duduk di kasur empuk di dalam kotak, merasa sangat baik. Setidaknya di sini sepi, jadi Anda tidak perlu khawatir diganggu saat bermeditasi. Namun, Tanggulin benar-benar tidak berencana untuk bermeditasi hari ini, dia ingin beristirahat dengan baik. Lagi pula, ini hari libur, santai dulu. Berbaringlah di ranjang susun bagian bawah, ranjang empuk hadir dengan aroma segar. Semua spray dan selimut jelas diganti dengan yang baru. Sangat nyaman. Bingung, dia benar-benar tertidur. Tidurnya sangat nyenyak. Entah berapa lama. Saat Tanggulin bangun dari tidurnya, keretanya sudah berjalan di atas rel berkecepatan tinggi. Aku meregangkan pinggangku, dan seluruh tubuhku tampak rileks, ini sangat nyaman. Berbalik dan duduk, mengambil 2 teguk air murni gratis di atas meja. Melihat pemandangan di luar jendela. Ini adalah kesempatan langka untuk melepaskannya, Tanggulin tidak memikirkan jalur kultivasinya, tetapi hanya menatap keluar dengan linglung. Bang, tiba-tiba, kereta pemandu jiwa bergetar hebat, membangunkannya dalam keadaan kosong. Apa yang terjadi? Tanggulin berdiri. Dengan kejadian terakhir, dia segera menjadi waspada. Dia segera membuka pintu kamar pribadinya dan melihat keluar, tidak ada orang di sekitar, jadi dia segera melompat keluar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kacau dari siaran kereta bimbingan jiwa. Molan, dengarkan, dan segera datang ke gerbong 9, jika tidak, kita akan meledakkan kereta. Suara itu cemberut. Memberi rasa depresi yang kuat. Tidak, sesuatu akan terjadi. Kotak tempat Tanggulin berada adalah mobil nomor 13, dia tidak berani mengabaikan, dan Fei berlari menuju mobil nomor 9. Mungkinkah dia tidak bisa terburu-buru ke kereta menuju surga Dou City? Kenapa Anda menghadapi situasi ini setiap saat? Saat ini kericuhan di kereta sudah kocar-kacir. Akibat serangan teroris belum lama ini, para penumpang semakin panik kali ini. Begitu saya mendengar bahwa kecelakaan itu terjadi di mobil nomor 9, mereka semua berlari ke arah yang berlawanan. Ini sangat menghambat kecepatan kemajuan Tanggulin. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akhirnya bergegas melewati gerbong. Melihat hendak mencapai mobil ke-9, tiba-tiba terdengar jeritan. Tanggulin segera mendengar bahwa jeritan ini milik si biru tua, tidak bagus. Dengan langkah tergesa-gesa, ia bergegas masuk ke mobil No 9 tersebut dan tiba-tiba melihat pemandangan yang membuat matanya merah padam. Seluruh mobil nomor 9 sudah berantakan, dengan lebih dari selusin mayat, tidak ada satupun yang lengkap, yang menjijikkan. Seluruh kompartemen itu penuh dengan darah. Kebanyakan yang tewas di sini adalah aparat keamanan. Senjata yang mereka lengkapi jelas jauh lebih baik dari sebelumnya, tetapi mereka masih tak terhindarkan. Di tengah gerbong No 9, ada seseorang yang berdiri, orang ini kurus dan berpakaian abu-abu, tapi lengannya luar biasa tebal. Mengangkat tangan kanannya, tulang memacu lebih dari 1 kaki panjang dibor keluar dari jari telunjuk. Taji tulang ini melewati bahu Molan dan bahkan memprovokasi dia di udara. Katakan, dari mana asal anak yang menyelamatkanmu terakhir kali, dan informasi kontaknya. Jika kamu mengatakannya, aku akan memberimu waktu yang baik. Suara dingin membuat orang merasa bahwa ini bukanlah kereta, tapi dunia manusia. Neraka. Molan mengejang kesakitan, tetapi dia mengertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Jangan katakan padaku, kan? Maka aku akan membiarkanmu menumbuhkan rasa jiwa pemurnian api fosfor. Berceloteh. Dengan senyuman aneh, tangan besar lainnya seperti cakar burung terentang, dan nyala api hijau tua menyala, langsung ke arah Tekan di dahi biru bertinta.
Berhenti, saya di sini. Ketika Tanggulin datang, dia kebetulan melihat pemandangan apinya menekan tinta biru, dan dengan teriakan keras, orang-orang bergegas keluar. Cahaya ungu menyala di bawah matanya, itu adalah murid ajaib ungu yang mengejutkan roh itu. Pria berbaju abu-abu itu menoleh, dan yang dilihat Tanggulin adalah sepasang mata yang bersinar dengan cahaya hijau. Dengung teredam mengikuti. Dengung teredam itu bukan dari pria abu-abu, tapi dari Tanggulin. Ketika dampak roh dari murid sihir ungunya jatuh ke lawan, dia hanya merasa bahwa kekuatan mentalnya tampak seperti cacing yang mengguncang pohon, diblokir oleh kekuatan spiritual yang kuat dan tak tertandingi, dan pulih. Dia bergegas ke depan, matanya gelap, dan dia segera jatuh ke tanah. Rasa sakit akibat serangan balik membuatnya sakit kepala. Obrolan. Benar-benar tidak ada tempat untuk menemukan tempat untuk menerobos sepatu besi. Tidak perlu usaha. Sangat bagus, sangat bagus. Permusuhan ini akan dilaporkan bersama. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini. Api fosfor memurnikan jiwamu. Kalian berdua perlu merasakannya. Saat dia berkata, api hijau di tangannya sudah menekan kepala biru tua itu. Bab 470 Jiwa Pemurnian Api Fosfor. Ah, Molan menjerit keras. Seluruh orang tubuhnya bergetar hebat, seluruh kepalanya menjadi hijau dalam sekejap, tubuhnya bergerak-gerak terus-menerus, dan luka yang ditusuk oleh tusukan tulang itu robek dan membesar karena getarannya sendiri, dan darah terus mengalir ke bawah. Tanggulin mendapat serangan balik mental, dan pada saat itu dia tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Sejak masuk Akademi Shrek, meskipun dia juga menghadapi banyak masalah, dengan upaya dan peningkatan kekuatannya sendiri, dia terus mengatasi kesulitan dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Terutama setelah pertempuran dengan Sun Moon Royal Soul Master Academy, dia merasa bahwa dia akhirnya mendapat tempat di antara teman-temannya. Namun, saat ini, saat menghadapi pria berpakaian abu-abu ini, dia tahu betapa kecilnya dia. Dibandingkan dengan yang benar-benar kuat, dia masih terlalu jauh di belakang. Tapi meski begitu, dia hanya bisa bertarung. Menahan ketidaknyamanan dari lautan roh, Tanggulin menggigit ujung lidahnya dengan keras untuk membuat dirinya sadar. Kaki kanannya menghantam tanah, dan seluruh jiwa kereta bergetar hebat. Yang lainnya telah terbang keluar. Ki dan darah dalam tubuh mencapai titik ekstremnya dalam sekejap. Cakar naga emas menjelajah ke depan, dan kekuatan darah kesialan terkonsentrasi pada cakar naga emasnya dengan metode naga emas mengguncang langit. Dia bisa dengan jelas merasakan celah antara dirinya dan pria berpakaian abu-abu ini dari tabrakan energi mental barusan, dan dia benar-benar yakin bahwa dia jelas bukan lawan orang lain. Dalam keadaan ini, hanya kemenangan kejutan yang bisa menjadi peluang seperti itu. Terlebih lagi, dia masih tidak bisa menyakiti Molan. Pria berpakaian abu-abu itu memandang Tanggulin dengan mata hijau berkilau, tampak tertarik. Dengan tulang taji di tangannya, dia memblokir Molan yang gemetar di depannya. Tanggulin merasakan untuk pertama kalinya apa artinya tidak bermoral, tetapi dia juga siap, dan pengalaman bertarungnya yang kaya memainkan peran saat ini. Mendorong kursi di sebelahnya dengan tangan kirinya, potret itu terbang miring, dan kaki kanannya menendang dinding samping kereta. Seolah-olah dia telah menggambar busur di udara, dia melewati biru tua, dan cakar naga emas masih mencengkeram abu-abu. Pakaian orang. Dalam beberapa hari terakhir, ia mulai mempelajari langkah-langkah hantu dan bayangan, meski tidak dapat benar-benar menerapkannya sekarang, ia telah membuat beberapa kemajuan dalam tubuhnya. Dalam menghadapi tekanan, dia selalu bisa tampil di atas level. Pria berpakaian abu-abu itu mengangkat tangan kirinya dan tulang taji di kelima jarinya langsung menyembul. Taji tulangnya lebih panjang dari cakar naga emas. Tanggulin tidak bisa lagi mengubah momentumnya saat ini. Jika dia terus bergegas, tubuhnya akan tertusuk tulang taji terlebih dahulu. Pria berbaju abu-abu selalu menghadapinya dengan cara yang paling sederhana. Tetapi pada saat ini, pria berpakaian abu-abu melihat mata emas Tanggulin, raungan naga yang keras tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan 5 cahaya keemasan gelap yang tajam tiba-tiba muncul dari kelima jarinya. Kasar. Pergi langsung ke pria berbaju abu-abu untuk mengambilnya, dan yang terakhir datang lebih dulu. Cakar Dei Naga Emas. Ini adalah pukulan terkuat Tanggulin, mendorong cakar menakutkan naga emas dengan darah dan darah, naga emas itu mengejutkan langit. Dia tidak berani menahannya sedikit pun, dan menggunakan semua serangan terkuatnya untuk yang satu ini, karena dia tahu bahwa dia mungkin hanya memiliki satu kali ini di luar telepon, dan jika dia tidak dapat menangkapnya, tidak akan ada kesempatan lagi. Seberapa lebar keretanya? Ketika cakar teror naga emas Tanggulin pecah, 5 taji tulang sudah tiba di depannya. Tetapi pada saat yang sama, pria berbaju abu-abu sudah tak terhindarkan.
Dalam raungan rendah, cahaya abu-abu putih bergoyang dari tubuh pria berpakaian abu-abu itu, yang seperti topeng. Tubuh Molan didorong keluar dan jatuh langsung ke gerbong lain. Tang Wulin sendiri terhempas ke dinding samping kereta bimbingan jiwa oleh cahaya putih abu-abu yang kuat. Dinding sampingnya cekung, dan seluruh tubuhnya tampaknya tertanam di dalamnya. Dia hanya bisa melihat samar-samar bagian dari 5 cakar naga emasnya yang mengerikan memotong cahaya abu-abu, tapi itu tidak semuanya. Raungan yang tidak terdengar seperti suara manusia terdengar, seperti raungan hewan liar setelah terluka. Tang Wulin memukul tubuhnya dengan keras, betapa kuatnya kekuatannya. Rerumputan biru perak telah terlempar keluar, dan dengan tarikan yang kuat, dia terbang ke arah di mana tinta biru itu jatuh, dan mengusap tangan kanannya membentuk lingkaran tanpa ragu-ragu. Cakar menakutkan naga emas muncul kembali, dan bilah cahaya tajam tiba-tiba memotong kereta jiwa sepenuhnya di tengah suara gesekan gigi. Kereta jiwa patah, dan sisi yang membawa tinta biru tiba-tiba terputus dari sisi ini. Keduanya secara bertahap berpisah. Tang Wulin menarik rumput biru perak lagi, melompat berdiri, dan mencapai puncak kereta bimbingan jiwa di sisinya. Cahaya abu-abu putih menyatu, dan ada 5 noda darah di tubuh pria berpakaian abu-abu itu, terutama yang ada di dadanya, yang sudah terlihat dalam. Dia benar-benar terluka oleh hal kecil dengan hanya 3 cincin, mata hijaunya yang samar telah menambahkan lapisan merah darah, dan sosoknya berkedip, mengejar arah Tang Wulin seperti hantu. Setelah Tang Wulin mencapai atap mobil, dia segera menukik dan terbang langsung ke bagian belakang mobil yang dia lawan, dan cakar ketakutan naga emas keluar lagi. Cahaya keemasan gelap berkedip-kedip, dan kereta di belakang juga dipotong olehnya dari udara tipis. Semua ini dilakukan dalam beberapa tarikan napas. Situasi saat ini adalah bahwa gerbong nomor 9 dari 2 kereta pemandu jiwa dipotong oleh 2 cakar naga emas Tang Wulin, dipisahkan dari bagian depan dan belakang. Hanya gerbong sepi ini yang tersisa. Ada hembusan angin di belakangnya, Tang Wulin tidak berani menoleh, tubuhnya berbalik ke samping, dan cahaya keemasan terlempar keluar. Jin Yu membanting sisi gerbong, dan dengan bantuan elastisitas, dia menembak Tang Wulin ke hutan belantara di luar. Hal terpenting yang ingin dilakukan Tang Wulin sekarang adalah melindungi keselamatan penumpang di kereta. Lalu adalah keamanan Anda sendiri. Dia tahu bahwa tujuan pertama pria berbaju abu-abu itu adalah dirinya sendiri, dan kemudian Sister Molan, yang telah menderita luka parah, dan sekarang hanya jika dia berlari lebih jauh, orang lain bisa lebih aman. Dia juga percaya bahwa pihak berwenang telah menerima alarm, selama dia bisa bertahan sebentar, seseorang akan datang untuk menyelamatkan. Pria berbaju abu-abu itu melompat ke udara dan tertawa dalam amarah. Di tengah tawa aneh, mengobrol, dia terbang dan membuka lengannya seperti burung besar, terbang ke arah Tang Wulin melompat keluar, cepat. Dia tiba di depan Tang Wulin hampir seketika. Sedikit cahaya bintang terkondensasi di tangan kanannya, dan armor perang muncul. Tang Wulin mendesak kekuatan jiwanya yang sebelumnya dikonsumsi untuk menuangkan ke dalam cakar naga emas, dan cakar ketakutan naga emas ditarik keluar lagi. Hanya dengan serangan yang sangat tajam ini mungkin bisa menghentikan sementara pria berbaju abu-abu. Pada saat yang sama, selusin rumput perak biru melesat dari belakangnya pada saat bersamaan, terbang ke arah yang berbeda. Jin Yu menopang tanah dan mencoba mengubah arahnya lagi. Kelompok api hijau samar jatuh dari langit, dan secara akurat mendarat di setiap rumput perak biru yang ditembakkan Tang Wulin, termasuk Jin Yu. Jin Yu dengan cepat pulih seperti sengatan listrik, dan rumput perak biru lainnya meledak seketika, dan perasaan terbakar jiwa seseorang tiba-tiba datang. Di saat berikutnya, Tang Wulin hanya merasakan sakit di dadanya, dan tubuhnya telah hancur ke tanah. Celah kekuatan benar-benar terlalu besar. Orang ini memiliki setidaknya level 6 cincin atau basis kultivasi yang lebih tinggi, dan semangatnya sangat kuat. Dadanya menjadi mati rasa dalam sekejap ketika Tang Wulin menunduk, dia melihat bahwa 5 taji tulang tajam telah dimasukkan seluruhnya ke dalam tubuhnya. Armor kecil berskala naga emas di dadanya tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan lawan, taji tulangnya terlalu tajam. Sudah berakhir, apakah saya akan mati? Dalam sekejap, ketakutan akan kematian muncul di hati Tang Wulin, dan senyum masam muncul di pipinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati seperti ini. Ayah dan ibu, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Naer, saya tidak dapat menemukan Anda lagi. Saya tidak bisa lagi menjadi master jiwa yang kuat. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi bagian terdalam hatinya saat ini, dan Tang Wulin hanya memiliki kepahitan di wajahnya. Nak, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Sebuah suara gelap terdengar. Meskipun kelima taji tulang pria berbaju abu-abu itu menembus dada Tang Wulin, mereka hanya berada di sekitar jantungnya, dan tidak tepat menembus jantung dan aortanya.
Taji tulang itu memakukan tubuh Tanggulin langsung ke tanah. Ayo, biarkan aku mendengarkan teriakanmu. Dia menatap Tanggulin dengan muram, dengan hanya cahaya gila di matanya. Di atas tangan kiri, nyala api hijau samar menyala lagi, dan telapak tangan yang ganas menampar dahi Tanggulin. Dalam sekejap, Tanggulin hanya merasa seperti jatuh ke dalam ruang bawah tanah es, perasaan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan, menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Sangat dingin, sangat dingin. Dia hanya merasa jiwanya seolah membeku, dan kemudian jiwa yang membeku itu seketika dihancurkan oleh palu godam. Pada saat itu, jiwanya seolah terkoyak-koyak tak terhitung jumlahnya, dan jeritan tak bisa ditahan.